Dalam video ini saya akan sharing mengenai strategi B2B ya, bagaimana sebagai seorang pebisnis kita bisa menghandle customer B2B ya. Ada 4 tipe dalam berbisnis. Saya rasa kalau Anda punya bisnis pastinya tergolong dalam salah satu tipe ini. Yang pertama adalah tipe B2C, berarti ini bisnis retail. Anda jual kepada customer langsung, toko sepatu, toko baju, toko roti ya, toko elektronik yang langsung kepada end customer. Starbucks itu juga sama ya, jual kopi kan kepada end customer. Ada juga yang B2B, golongan kedua atau tipe kedua, yaitu Anda jual kepada toko lagi atau Anda jual kepada customer yang mereka menawarkan atau menjual produknya kepada end customer. Berarti Anda misalnya sebuah perusahaan pabrik ataupun Anda distributor ataupun Anda perusahaan-perusahaan yang langsung berhubungan dengan bisnis lain atau customernya berupa mereka juga yang trading dan sebagainya gitu ya. Bisa jadi juga Anda importir dari China, Anda datang ke Indonesia, terus Anda juga berusaha untuk mencari distributor-distributor di Indonesia supaya mereka bisa memasarkan produk-produk Anda dari China. Itu pun Anda berarti B2B. Itu yang tipe kedua. Yang ketiga adalah business to government. Ya, berarti Anda langsung direct kepada government, kepada pemerintah gitu ya. Nah, dan ada satu lagi yang menurut saya juga ini mungkin ada satu golongan yang ya mungkin bisa terjadi dan mungkin Anda alami, yaitu Anda menjual produk Anda dan jasa Anda kepada tipe customer yang dimana kalau saat Anda memfollow up mereka atau Anda ingin membangun hubungan dan ingin bangun relationship dengan mereka, ngobrol dan sebagainya, tetapi mereka tidak merespons. Anda sudah coba memberikan email, Anda memberikan message gitu ya, tapi mereka tidak respons, tidak mereply, bahkan sama sekali tidak dibaca ya. Pertanyaannya, apakah mereka mengerti bahasa Anda? Apakah mereka mengerti message yang Anda tulis? Atau mungkin mereka alien? Jadi mereka nggak ngerti, ataupun Anda nggak bisa ngerti bahasanya mereka, makanya nggak nyambung. Makanya saya sebut golongan berikutnya adalah business to alien, gitu ya. Ini joking aja ya, canda-canda aja buat Anda. Jadi supaya Anda tidak stres gitu kan. Jadi business to customer, B2C, B2B, business to government, dan business to alien. Ya, mudah-mudahan Anda tidak banyak mengalami customer-customer yang alien ya. Artinya, wah saya udah mencoba memberikan pesan, saya menulis email dan sebagainya, cuma nggak ada respon sama sekali. Berarti kan alien. Nah, jadi dalam video ini khususnya saya akan fokus kepada bisnis-bisnis yang menghandle B2B. Mau di bisnis apapun, Anda yang target marketnya atau target customernya adalah B2B, ya biasanya sebelum Anda bisa menghandle, apapun menjadi keberatan mereka, Anda harus tahu pain points yang biasanya mereka sampaikan kepada Anda. Beberapa contoh pain points ataupun keberatan-keberatan yang mereka sering sampaikan diantaranya adalah, aduh saya udah pernah pakai produk kompetitor, lalu setelah saya pakai produk kompetitor memang saya coba berapa bulan tapi memang ternyata harganya nggak masuk, dan setelah saya coba saya tawarkan kepada customer saya harganya ketinggian. Nah, kalau Anda bisa masuk dengan harga yang lebih murah, mungkin coba saya akan pikirkan lagi. Itu mungkin satu. Kedua, saya juga udah pernah ditawarin oleh kompetitor dengan program yang seperti itu. Cuman ya saya udah pikirkan kelihatannya nggak masuk juga ke market kita. Jadi kompetitor udah pernah nawarin, mereka juga udah kasih spesial diskon, spesial harga. Tapi ternyata saya udah pikirin dengan tim kita secara internal kayaknya nggak masuk deh. Kalau Anda menawarkan program yang sama, kayaknya kita nggak dulu. Saya juga sudah pernah itu coba dengan beberapa kompetitor juga. Itu ternyata kita coba jual, tapi ternyata hasilnya nggak memuaskan ya. Penjualannya slow, lambat gitu ya. Saya juga masih punya barang-barang yang ada saat ini, masih ada tuh di gudang saya. Itu pun tidak keluar barangnya, jadi masih lambat lah. Jadi kalau Anda juga menawarkan produk sejenis, saya udah pernah coba, hasilnya kurang maksimal dan kelihatannya mungkin belum dulu lah. Nanti saya pikirin lagi. Ya saya juga udah coba, cuma itu saya pernah beli ya ke salah satu kompetitor yang mungkin sejenis, lalu itu budgetnya ternyata yang saya sudah alokasikan itu saya nggak merasa dapat manfaat, returnnya kurang sesuai dengan apa yang saya inginkan, sehingga saya pikir ini kayaknya nggak sesuai dengan budget kita. Jadi ada beberapa keberatan-keberatan, ada beberapa hal-hal yang saat ini dipertanyakan oleh customer, dan mereka sudah pernah coba, mereka sudah pernah mengalami dan ya merasakan sendiri untuk berbisnis dengan kompetitor. Anda bisa memberikan lebih daripada yang kompetitor Anda berikan. Jadi itu paling penting. Jadi yang paling penting langkah pertama ya supaya Anda bisa menghandle customer B2B Anda. Pertama Anda harus gali dulu apa yang menjadi pain point mereka. Jadi kalau saya pertama-tama saya akan ngobrol dengan prospek
Saya akan tanya, Pak Bu, gimana Bapak sudah pernah mungkin ditawarin program seperti ini? Oh ya, udah pernah. Terus gimana Pak pengalaman Bapak? Pengalaman saya sudah coba. Programnya sih bagus, oke. Cuman kayaknya untuk di kebutuhan kita belum cocok. Programnya sih oke, tapi kayaknya kalau dipakai saat ini kayaknya belum tepat waktunya. Harus mungkin nunggu ya 6 bulan lagi ataupun 1 tahun lagi. Ya programnya sih bagus, cuman harganya kayaknya ketinggian deh. Ya mungkin saya kalau misalnya harganya bisa masuk, mungkin saya akan pertimbangkan. Jadi Anda harus gali dulu apa yang menjadi pain points dari kebutuhan customer. Jangan sampai Anda percaya, memang sih saya setuju bahwa kadang-kadang kita sangat confident, kadang-kadang kita sangat optimis dengan produk kita, dengan jasa kita, maka kita sudah pasang website, sudah iklankan, sudah punya siapkan sales team kita, tapi ternyata kita lupa satu hal, kita tidak research kompetitor kita tidak research customer kita tidak research prospek kita dengan dalam, sehingga pada saat kita sudah invest marketing, udah invest iklan, sudah invest bahkan udah hire beberapa tim sales, begitu tim salesnya dikerahkan untuk ketemu dengan prospek, hasilnya mental semua. Kenapa? Customer jawabannya kayak gitu semua. Udah pernah ditawarin, udah coba, ada juga yang kasih harga murah, tapi tetap kayaknya nggak cocok dan sebagainya. Jadi mungkin Anda sudah kerahkan tim sales Anda untuk ketemu dengan ya berbagai macam list database yang Anda miliki, ya, atau Anda sudah punya website, sudah pasang iklan dan sebagainya, tapi ternyata hasilnya kurang baik dan mental semua. Kenapa? Satu hal, research-nya kurang intens. Pada saat Anda menggali ya kebutuhan dan needs dari si prospek, itu juga mungkin tidak maksimal. Maka Anda tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Itu salah satu yang saya temui dan yang saya ternyata fokuskan. Kalau kita bisa fokuskan di situ, bisa jadi Anda bisa lebih memberikan solusi yang tepat. Satu, jadi lakukan research dengan lebih intens. Yang kedua, setelah kita mengetahui pain points dari customer, kita juga harus tahu ya apa yang menjadi kebutuhan utama dari si prospek tersebut. Tadi kan customer bisa bilang gini, ya saya juga udah pernah sudah pernah beli produk kayak seperti itu, dan ternyata sudah kita beli, kita coba pasarkan, kita coba tawarkan, ternyata customer itu tetap masih senang produk yang lama. Justru yang baru-baru ini kayaknya mereka masih belum tahu karena mungkin merasa brandingnya belum kuat atau apa, sehingga customer tetap memilih produk lama. Nah itu ya salah satu jadi dari beberapa keberatan customer. Nah kalau Anda bilang gini, oke, kalau gitu Pak, kita nanti coba produk kita bantu aja, kita bantu sell out, kita bantu keluarin. Nah pertanyaannya adalah, apakah dengan sell out yang Anda berikan itu benar-benar mensatisfy, memuaskan jawabannya customer? Belum tentu, itu di persepsi kita. Kita mesti tanya lagi, Pak, menurut Bapak ya program seperti apa atau mungkin campaign seperti bagaimana yang menurut Bapak akan lebih kena kepada customer yang saat ini masih memilih produk lama? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan di lapangan? Apa kita lakukan ini Pak, lakukan itu Pak? Tunggu dulu, jangan terburu-buru kita mau memberikan solusi. Kita harus tanya sama customer, Pak kira-kira program yang gimana? Terus customer bilang gini, ya saya juga nggak tahu yang gimana ya, mungkin cobalah dipikirin, coba mungkin lihat dulu ke sini, lihat dulu customernya sukanya seperti apa yang mereka inginkan gitu kan. Kita harus tahu, harus tanya. Ya udah, Anda lakukan itu dulu. Jadi Anda dengerin customer. Jadi nomor 2 adalah saran saya untuk bisa menghandle customer B2B adalah kita harus dengerin, benar-benar dengerin apa yang menjadi kebutuhan customer. Jangan terburu-buru kasih solusi. Jangan terburu-buru kasih solusi, tapi dengerin dulu, dengerin. Kadang-kadang kita dengerin aja suka nggak mau dengerin, atau kita buru-buru kasih solusi. Jangan terlalu cepat kasih solusi. Dengerin dulu, ya. Latihan dengerin, saran saya cuma Anda diem aja. Coba Anda dengan pasangan Anda coba ya, pasangan Anda mereka cerita, Anda diem. Dengerin, bener-bener dengerin. Nah, di situ baru Anda bisa dapat, oh ini yang mereka inginkan. Jadi fokus listening, the listening power itu benar-benar luar biasa ya. Jadi if you listen more, Tuhan memberikan kita 2 telinga 1 mulut. Artinya you have to listen more rather than you speak. Itu yang paling penting, nomor 2. Nomor 3, you have to delight customer. You have to delight customer. Delight artinya kita bukan hanya memberikan apa yang menjadi kebutuhan customer. Misalnya customer butuhnya dikasih diskon, Anda kasih diskon. Customer butuhnya dikunjungi secara rutin, Anda kunjungi secara rutin. Customer butuhnya dimonitoring progres penjualannya, Anda monitoring progres penjualan. Itu namanya hanya mensatisfy ya
kebutuhan customer, memberikan sesuatu yang memang sesuai dengan ekspektasi customer. Delight means kita memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi customer. Misalnya contoh, seorang sales datang ke customer hanya untuk ada kebutuhan, saya mau dapat order, saya mau dapat PO, makanya saya datang ke customer. Apalagi sudah akhir-akhir bulan, wah cepet-cepet datang deh. Ya kalau bisa paling pagi, ya tokonya belum buka, saya udah paling depan. Tujuannya apa? Saya ngejar target. Ya tanggal 30 mesti tutup target. Makanya saya datang tuh ke customer tanggal 30 pagi. Customer udah tahu. Haha, mau cari order kan? Mau tutup target kan? Jadi customer udah tahu. Jadi Anda datang ketemu customer hanya untuk kemauan Anda. Hanya untuk tutupin target Anda. Kan egois. Harusnya bagaimana? Harusnya mungkin bisa setiap hari, ya, ataupun bisa, ya, bukan setiap hari datang. Minimal ada satu, ya, obrolan dikit, ataupun Anda bisa menyapa. Ya, ingat, orang yang menyapa dulu biasanya itu lebih humble, lebih rendah hati daripada nunggu orang menyapa Anda. Ya, apa salahnya kita sapa dulu customer kita? Apa kabar, Pak? Apa kabar, Bu? Hai, Bu, gimana, Bu? Kebetulan saya ini ada berita bagus, Bu. Saya share ke Ibu aja, siapa tahu berguna. Pak, ini ada video cocok nih, saya nonton di TikTok nih, cocok banget, mungkin bisa bantu memberikan masukan untuk Bapak yang kemarin Bapak ada masalah ini. Kan kita bisa kasih begitu. Itu kan sesuatu hal yang tidak sulit, tapi itu merupakan hal yang kecil, tapi itu delightful. Itu memberikan sesuatu ekspektasi buat customer. Sales ini tidak hanya ada butuhnya aja ya ketemu saya, tapi dia memberikan satu nilai tambah, satu perhatian buat saya, di mana pada saat saya mungkin tidak ada kunjungan, tapi dia tetap perhatian saya, tetap pikirin saya. Nah, itu buat customer satu nilai tambah. Nah, kalau Anda bisa lakukan itu, hal kecil aja, ya mungkin kasih sedikit perhatian, misalnya anaknya ulang tahun Anda kasih hadiah kecil atau apa, ya itu juga sama-sama sebuah perhatian kecil, tapi itu delightful buat customer. Nah, bayangkan kalau Anda bisa lakukan itu secara rutin dan Anda bikin sistem kepada customer-customer yang saat ini mungkin Anda tidak bisa tangani secara maksimal, berapa banyak customer yang bisa senang dengan Anda dan akhirnya akan bertransaksi lebih banyak kepada Anda. Jadi, hubungan baik dengan customer itu bukan hanya hubungan hanya sebatas PO atau hanya sebatas order, tapi is more than that. You are dealing with human being, right? So you are not AI. Kita bersaing dengan AI. AI aja udah pinter, ya. Artificial intelligence kan, mereka udah tahu kalau customer nanya gini, jawabnya begini. Customer nanya gini, jawabnya gini. Customer nanya begini, jawabnya gini. Mereka udah pinter. Mereka bisa diatur tuh jawabnya. Jadi kalau Anda cuma ngobrol berdasarkan skrip aja, Anda kalah dengan AI. Ya, kalau gitu posisi Anda bisa tergantikan dengan AI. Maka salah satu kelebihan kita sebagai orang sales adalah kita bisa ada human touch lebih banyak daripada sekedar skrip. Nah, itulah yang saya pikir bisa membantu Anda, khususnya buat Anda pebisnis yang menghandle B2B. Sebenarnya B2C juga bisa, tapi biasanya B2B memerlukan waktu lebih banyak untuk bisa bangun relationship dengan baik kepada customer. So, kesimpulan buat Anda, 3 hal supaya Anda bisa menghandle customer B2B dengan baik. Pertama, Anda harus datang ke sana dan research dengan benar apa yang mereka lakukan, research customernya juga, bagaimana customer yang terjadi, apa yang mereka suka. Setelah research baru Anda bisa mengeluarkan program yang tepat. Kedua, listening more rather than speak more. Dengerin lebih banyak daripada ngomong lebih banyak. Yang ketiga, Anda harus delight customer. Anda memberikan lebih daripada yang diekspektasikan oleh customer. Nah, semoga bisa bantu Anda. Sukses selalu dan salam pengusaha.